Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku akan berbagi info seputar penerimaan Polri dan rekrutmen Bintara Polri untuk jalur proaktif. Nah, mau tahu infonya seperti apa? Oke, langsung aja cekidot. Jadi banyak dari teman-teman yang bertanya apakah penerimaan Polri tahun 2022 itu ada, kemudian kira-kira kapan pendaftarannya dibuka. Biasanya penerimaan Polri itu diadakan tiap 1 tahun sekali. Jadi biasanya pembukaan itu ada di bulan 3 atau di bulan Maret. Tapi karena di tahun 2021 ini sudah dibagi menjadi 2 gelombang, jadi kemungkinan untuk proses pelaksanaannya itu bisa mundur. Jadi kalau tidak di bulan Maret, jadi pelaksanaan seleksinya itu bisa setelah penutupan pendidikan teman-teman yang ikut gelombang pertama di tahun 2022. Jadi kemungkinan untuk pendaftaran itu tetap dibuka di bulan Maret. Cuma kemungkinan untuk pelaksanaan tesnya itu bisa jadi akan dilaksanakan kurang lebih di bulan 7 ke belakang. Intinya teman-teman tetap prepare dengan sebaik dan semaksimal mungkin. Jadi ketika pendaftaran sudah dibuka, teman-teman sudah siap. Kemudian ada juga dari teman-teman yang bertanya, kira-kira kegiatan apa yang teman-teman lakukan bagi teman-teman yang lulus di gelombang pertama di tahun 2022. Jadi selama menunggu pendidikan gelombang pertama tahun 2022 itu kira-kira kegiatan apa yang akan teman-teman laksanakan. Jadi biasanya untuk kegiatan apa saja yang akan dilakukan itu biasanya nanti akan diinfokan lebih lanjut oleh Panbanrim Polda atau Polres dari teman-teman masing-masing. Biasanya selama proses menunggu itu teman-teman nanti dianjurkan untuk melakukan vaksin. Kemudian teman-teman dianjurkan untuk tetap menjaga kesehatan. Teman-teman tetap melakukan binsik. Biasanya nanti itu ada binlat khusus. Jadi untuk perlengkapan apa saja yang dibawa, terus info seputar letting dan lain sebagainya, biasanya nanti akan diinfokan oleh Panbanrim masing-masing. Jadi teman-teman nanti bisa sambil bertanya ke panitia Panbanrim Polda atau Polres dari teman-teman masing-masing. Kemudian juga ada info terbaru seputar penerimaan Polri tahun anggaran 2022 yang sudah mulai dibuka di tahun 2021 ini. Kira-kira penerimaan apa yang sudah mulai dibuka di tahun ini? Oke, langsung aja cekidot. Jadi biasanya penerimaan Polri yang sudah mulai dibuka duluan itu adalah penerimaan Polri di jalur SIPSS atau sumber sarjana. Jadi bagi teman-teman yang lulusan sarjana, nanti teman-teman bisa ikut di jalur SIPSS ini. Dan untuk penjelasan lebih lanjut seputar jalur persyaratan, kemudian jurusan apa saja yang dibuka, nanti teman-teman infonya bisa sambil cek di web penerimaan Polri. Kemudian ada juga dari teman-teman yang bertanya, apakah penerimaan Polri tahun anggaran 2021 itu ada lagi atau dibuka lagi? Kira-kira kapan dibuka? Apakah Agustus, September, Oktober, seperti yang sudah info yang banyak beredar? Jadi biasanya penerimaan Polri itu diadakan tiap 1 tahun sekali. Jadi kalaupun ada itu biasanya nanti penerimaan di jalur khusus. Biasanya itu bisa disebut dengan jalur Bintara Rekpro. Nah, apa itu jalur Bintara Rekpro? Oke, langsung aja simak penjelasan berikut ini, cekidot. Jadi untuk rekrutmen proaktif Bintara Polri itu biasanya terdiri dari affirmative action, terus talent scouting, dan penghargaan. Jadi untuk penjelasannya sebagai berikut. Jadi untuk affirmative action itu atau tindakan penguatan adalah suatu kebijakan yang diberikan secara khusus kepada kelompok atau golongan tertentu secara proporsional dalam rangka rekrutmen pendidikan pembentukan calon Bintara Polri yang berkualitas dan berkeadilan bagi putra atau putri dari berbagai daerah di Indonesia yang berasal dari pulau-pulau kecil terluar atau wilayah perbatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian wilayah atau suku pedalaman yang bercirikan masih menetap atau tinggal pada suatu daerah terpencil atau pedalaman, misalkan di hutan, gunung, laut, dan pesisir pantai, yang menggantungkan hidupnya dari sumber daya alam dan masih menjunjung tinggi kepercayaan, kearifan lokal, adat istiadat, dan budaya yang berlaku di daerah tersebut yang penetapannya sebagai wilayah atau suku pedalaman dengan keputusan Kapolri. Kemudian poin C yaitu pulau terpencil berpenghuni dengan kriteria sebagai berikut, yaitu pertama, transportasi umum melalui darat, sungai, ataupun udara.
Jadi untuk penjelasannya nanti teman bisa baca sendiri di sini. Kemudian poin kedua, pelayanan kesehatan baik puskesmas atau puskesmas pembantu yang secara tetap memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat setempat tidak tersedia. Poin ketiga, pelayanan pendidikan lanjutan seperti SMO atau sederajat tidak ada atau tidak tersedia. Kemudian poin keempat, kelangkaan dan sangat mahalnya harga kebutuhan pokok sehingga menyebabkan kesulitan dalam pemenuhannya bagi masyarakat setempat. Poin kelima, tidak adanya sarana kebutuhan sekunder seperti kantor pos, giro, bank kredit desa atau BPR, listrik, dan sarana telekomunikasi lainnya. Kemudian untuk persyaratan bagi teman yang mau ikut di jalur affirmative action calon Bintara Polri dengan syarat sebagai berikut. Yang pertama itu penduduk asli yang berdomisili di daerah tersebut dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan atau kartu keluarga. Yang kedua, bukan penduduk asli yang berdomisili di daerah tersebut paling singkat 3 tahun terhitung pada saat buka pendidikan pembentukan Bintara Polri, yang dibuktikan juga dengan kartu tanda penduduk dan atau kartu keluarga atau ijazah atau raport mulai kelas 1 sampai dengan kelas 3. Kemudian Bintara yang lulus dan telah melaksanakan pendidikan akan ditempatkan kembali ke daerah asal sesuai dengan persyaratan domisili pada saat mendaftar melalui kategori affirmative action. Kemudian untuk jalur kedua yang dibuka yaitu jalur pencarian bakat atau talent scouting, yaitu proses pencarian dan pemanduan calon anggota Polri yang memiliki bakat khusus, minat dan potensi khusus yang dibutuhkan oleh Polri dari prestasi akademik dan atau prestasi non akademik dengan penjelasan sebagai berikut. Jadi bisa melalui kategori prestasi akademik, yaitu untuk calon Bintara yang masih kelas 3 SMA. Misalkan yaitu juara 1-3 Olimpiade Sains tingkat kabupaten. Kemudian B, juara 1-5 Olimpiade Sains tingkat provinsi. Kemudian poin C, juara 1-10 Olimpiade Sains tingkat nasional. Kemudian poin D, kejuaraan yang diikuti adanya event berskala provinsi, nasional, internasional yang direkomendasikan oleh Kemenpora dan Kemendikbud. Kemudian poin yang kedua, untuk calon yang sudah lulus SMA tahun 2019 dan sebelumnya itu memiliki nilai hasil ujian nasional bukan ujian perbaikan peringkat 1 sampai dengan peringkat 10 terbaik pada tingkat kabupaten atau kota, dibuktikan dengan surat keterangan dari Dinas Pendidikan Provinsi setempat. Dan untuk calon yang sudah lulus SMA lulusan tahun 2020 memiliki nilai rata-rata raport dari kelas A10 sampai dengan kelas 3 itu minimal 70. Jadi untuk tahun 2021 itu bisa menyesuaikan juga. Kemudian poin ke B yaitu melalui prestasi non-akademik dengan ketentuan sebagai berikut. Poin pertama, kategori prestasi non-akademik, yaitu juara 1, 2, atau 3 bidang olahraga tingkat provinsi, tingkat nasional, ataupun internasional yang diselenggarakan oleh Kemenpora, PON, SEA Games, kemudian Asian Games, Popnas, ASEAN Schools Games, Kemendikbud, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional, OSN, dan lain sebagainya. Kemudian poin B yaitu juara 1, 2, 3 MKK yaitu Musabaqah Qiraatil Kutub, MTQ yaitu Musabaqah Tilawah Quran, Jambor Nasional Agama Hindu, Usaha Dharma Gita untuk agama Hindu, kemudian SIPA Dhamma Samaja untuk agama Buddha, tingkat provinsi, nasional ataupun internasional yang diselenggarakan oleh Kemendag RI. Kemudian Hafiz Al-Quran minimal itu 10 juz serta memiliki kemampuan tafsir Al-Quran. Kemudian pasukan pengibaran bendera pusaka atau paskibraka tingkat nasional. Jadi bagi teman-teman yang pernah menjadi anggota paskib tingkat nasional itu bisa ikut di jalur proaktif ini. Kemudian poin kedua, prestasi non-akademik berperilaku paling lama 3 tahun sebelum pendaftaran penerimaan anggota Polri dan dibuktikan dengan tanggal yang tercantum dalam piagam, piala,
atau medali dan atau surat keterangan dari instansi atau lembaga yang berwenang. Kemudian poin kedua yaitu prestasi non-akademik berlaku paling lama itu 3 tahun sebelum pendaftaran penerimaan anggota Polri dan dibuktikan dengan tanggal yang tercantum dalam piagam atau piala atau medali dan atau surat keterangan dari instansi atau lembaga yang berwenang. Kemudian poin ketiga yaitu kriteria perlombaan atau pertandingan yang masuk kriteria prestasi non-akademik adalah bidang olahraga yang berkaitan dengan kepolisian seperti bela diri yaitu pencak silat, judo, karate, gulat, tinju, kempo, taekwondo, menembak, renang, tenis meja, tenis lapangan, bola voli, sepak bola, dan lain sebagainya. Jalur rek proaktif yang ketiga itu jalur melalui penghargaan yang diberikan dengan kriteria sebagai berikut, yaitu poin A, anak kandung anggota Polri yang hanya bisa digunakan untuk 1 orang dan 1 kali pendaftaran dengan persyaratan sebagai berikut. Jadi anak dari anggota Polri yang gugur atau tewas atau hilang atau cacat tingkat 3 dalam melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan keputusan Kapolri. Poin kedua yaitu memiliki tanda kehormatan paling rendah bintang Bayangkara Nararya Prestasi. Kemudian poin ketiga mendapatkan penghargaan dari Kapolri paling sedikit 3 kali pin emas. Kemudian poin ke B, anak kandung dari anggota masyarakat yang hanya bisa digunakan untuk 1 orang dan 1 kali pendaftaran dengan persyaratan sebagai berikut, yaitu poin pertama gugur dalam membantu pelaksanaan tugas kepolisian yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kapolda yang menjabat pada saat itu. Kemudian poin kedua berperan aktif dalam penyelenggaraan pembinaan Kamtibmas serta penanganan permasalahan menonjol yang menjadi atensi masyarakat dan pemerintahan. Kemudian membantu pelaksanaan tugas kepolisian di bidang operasional dan pembinaan yang memberikan dampak positif terhadap organisasi Polri. Kemudian poin ke C yaitu membantu sistem dan metode yang memberikan pengaruh besar dalam pelaksanaan tugas Polri. Kemudian poin ke C, anggota masyarakat yang berperan aktif dalam penyelenggaraan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta penanganan ketertiban masyarakat serta penanganan dan permasalahan menonjol yang menjadi atensi masyarakat dan pemerintah. Poin kedua, membantu pelaksanaan tugas kepolisian di bidang operasional dan pembinaan yang memberikan dampak positif terhadap Polri. Kemudian poin ketiga, membantu sistem dan metode yang memberikan pengaruh besar dalam pelaksanaan Polri. Kemudian untuk ketentuan penerimaan, jadi para calon itu harus memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, bukan keterangan palsu dan atau tidak benar dalam rangka penerimaan rekrutmen proaktif penerimaan Bintara Polri. Jadi kemudian dalam pelaksanaan itu gratis atau tidak dipungut biaya sebelum diangkat sebagai anggota Polri. Jadi siswa Polri yang dinyatakan lulus pendidikan pembentukan wajib mengucapkan sumpah dan janji menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kemudian untuk persyaratan secara umum itu sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut. Persyaratan yang pertama adalah warga negara Indonesia atau WNI, kemudian beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian setia kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pendidikan paling rendah yaitu SMU sederajat, usia minimal itu 18 tahun pada saat dilantik menjadi anggota Polri, sehat jasmani dan rohani, kemudian tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan dibuktikan dengan SKCK dari Polres teman masing-masing, kemudian berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela. Kemudian ada persyaratan secara khusus yaitu pria atau wanita bukan anggota atau mantan Polri ataupun TNI atau PNS atau pernah mengikuti pendidikan Polri atau TNI dan tidak terikat ikatan dinas. Kemudian lulusan SMA, SMK atau MA atau sederajat. Jadi untuk persyaratan nilai nanti teman-teman bisa baca sendiri di sini. Kemudian bagi teman-teman yang lulusan S1 atau D3 itu minimal dengan IPK 2,75 dan akreditasi prodi terakreditasi dari BAN PT. Kemudian poin ketiga, bagi calon peserta rekrutmen proaktif yang melalui kategori prestasi itu harus melampirkan sertifikat kejuaraan atau perlombaan yang diikuti terhitung 3 tahun sebelum pendaftaran yang dibuktikan dengan tanggal
yang tertera dalam piagam atau sertifikat perlombaan atau surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait. Kemudian bagi yang memperoleh ijazah dari negara lain itu harus mendapatkan pengesahan dari Kemendikbud. Kemudian untuk umur pada saat pembukaan pendidikan pembentukan Bintara Polri tahun anggaran 2021 atau 2022 itu untuk lulusan SMA atau sederajat itu umur minimalnya itu 17 tahun, biasanya 7 bulan sesuai dengan perubahan terbaru. Kemudian umur maksimalnya itu bisa 23 tahun pas pada saat pembukaan pendidikan. Jadi umur maksimal untuk di jalur Bintara Rek Proaktif khusus ini, jadi umur maksimal itu bisa sampai 23 tahun. Kemudian untuk teman-teman yang lulusan S1 atau D3 itu umur minimal 17 tahun, biasanya 7 bulan. Kemudian maksimal itu sampai 24 tahun. Jadi teman-teman bisa, jadi bagi teman-teman yang masuk ke dalam 3 kriteria tadi itu bisa ikut di jalur rekrutmen proaktif, jadi jalur affirmative action, kemudian jalur talent scouting, kemudian di jalur penghargaan. Kemudian untuk persyaratan lainnya nanti teman-teman bisa baca sendiri di sini dari poin 6, 7, 8, 9 dan poin 10. Kemudian selanjutnya aku akan membacakan persyaratan lainnya. Jadi untuk persyaratan ini nanti bisa teman-teman baca sendiri di sini. Jadi untuk persyaratan lain, jadi tinggi badan minimal di jalur Rek Proaktif ini untuk pria itu 162 cm, untuk wanita itu 157 cm. Kemudian khusus etnis Melanesia, Polda Papua dan Papua Barat itu tinggi minimal pria 160 cm, wanita 155 cm. Kemudian untuk pendaftaran dilakukan di Polda atau Polres sesuai dengan domisili. Jadi untuk info rekrutmen jalur Rek Proaktif ini atau jalur khusus ini itu biasanya infonya sangat terbatas. Jadi bagi teman-teman yang sekiranya memenuhi di 3 jalur Rek Proaktif ini, jadi jalur affirmative action, jalur talent scouting atau bakat, kemudian jalur penghargaan, teman-teman silahkan sering-sering bertanya ke Polda atau Polres teman-teman masing-masing, karena biasanya nanti ada binlat khusus untuk di jalur Rek Proaktif ini. Kemudian untuk tahapan seleksinya nanti teman-teman bisa sambil baca sendiri di sini. Jadi untuk nilai akhirnya itu terdiri dari nilai psikologi dikalikan 60% ditambah nilai jasmani dikalikan 40%. Jadi biasanya bagi teman-teman yang sudah dinyatakan lulus di jalur Rek Proaktif ini, biasanya nanti akan ada tes tahap lanjut atau disesuaikan dengan kebijakan dari Polda teman-teman masing-masing. Ada yang sampai di tahap tes ini, selanjutnya teman-teman tinggal menunggu proses pendidikan. Ada juga yang sudah nyampe di tahap ini, teman-teman akan melaksanakan tes tahap lanjut. Seperti yang sudah aku bilang tadi, semuanya tergantung dari kebijakan Polda atau Polres dari teman-teman masing-masing. Jadi silahkan nanti teman-teman tetap berdoa dan tetap prepare yang terbaik saja. Semoga di tahun ini dan di tahun-tahun selanjutnya itu ada info baik seputar penerimaan calon anggota Polri. Selanjutnya aku akan memberikan bonus trik cepat untuk teman-teman mengerjakan latihan soal psikotes untuk teman-teman persiapan mengikuti seleksi penerimaan calon anggota Polri, TNI, CPNS ataupun sekolah kedinasan lainnya. Oke, langsung aja kita masuk ke latihan soal yang pertama. Hasil dari 3 dikurangi 3 dibagi 1/3 ditambah 1 sama dengan titik-titik. Apakah jawabannya A, B, C, D, ataupun E? Silahkan aku kasih waktu beberapa detik atau maksimal 1 menit dulu untuk teman-teman mencoba mengerjakannya sendiri, dan silahkan kirim jawaban teman-teman di live chat atau di kolom komentar dimulai dari sekarang. Oke, langsung aja aku akan membahasnya. Ini merupakan tipe soal matematika dasar hitung cepat. Jadi kalau teman-teman menemukan tipe soal seperti ini, teman-teman harus paham terlebih dahulu dari sistem operasi dasar hitung. Jadi mana yang perlu teman-teman kerjakan terlebih dahulu antara perkalian, pembagian, penjumlahan ataupun pengurangan. Kalau teman-teman menemukan tipe soal seperti ini, teman-teman kerjakan terlebih dahulu perkalian atau pembagian mana yang ada di sebelah kiri atau depan terlebih dahulu. Karena di sini yang ada sebelah kiri atau depan terlebih dahulu yaitu pembagian. Jadi teman-teman kerjakan pembagian terlebih dahulu. Jadi min 3
itu dibagi 1/3. Jadi ingat, min 3 dibagi 1/3 itu bukan min 3 dibagi 3. Jadi karena banyak dari teman-teman yang salah dalam proses perhitungannya. Jadi min 3 dibagi 1/3 itu bisa ditulis seperti ini, min 3 dibagi 1/3. Jadi tidak sama dengan min 3 dibagi dengan 3. Jadi hasilnya pasti beda. Jadi kalau min 3 dibagi 1/3 itu teman ubah ke dalam bentuk perkalian silang. Jadi hasilnya seperti ini, sehingga menjadi seperti ini. Jadi min 3 dibagi 1 dikalikan 3/1. Itu sama dengan 3 dikalikan 3, hasilnya adalah min 9. Kemudian kalau sudah hasilnya ketemu, teman-teman tinggal masukkan ke soal yang awal, sehingga menjadi 3 min 9 plus 1 sama dengan titik-titik. Jadi teman-teman kerjakan dimulai dari kiri atau depan lagi. Jadi 3 min 9 itu adalah min 6. Min 6 plus 1 sama dengan min 5. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Gampang kan? Kemudian soal berikutnya, hasil dari 999% dari 0,457 adalah titik-titik. Apakah jawabannya A, B, C, D, ataupun E? Silahkan aku kasih waktu beberapa detik atau maksimal 1 menit untuk teman-teman bisa mengerjakannya sendiri dan kirim jawaban teman-teman di live chat atau di kolom komentar dimulai dari sekarang. Jadi langsung aja aku akan membahasnya. Jadi kalau teman-teman menemukan tipe soal seperti ini, teman-teman tidak perlu khawatir. Yang perlu teman-teman lakukan adalah mengerjakannya dengan proses pendekatan atau pembulatan. Jadi 999% itu bisa teman-teman bulatkan ke 1000%. Jadi 1000% itu bisa ditulis 1000/100. Jadi ini bisa dicoret. Jadi teman-teman tinggal kalikan 10 dikalikan 0,457, itu kan berarti komanya pindah ke sini. Jadi jawaban yang tepat adalah 4,57. Jadi yang C. Gampang kan? Oke, soal berikutnya, sebuah baju dijual seharga Rp 120.000 dengan harga beli Rp 96.000. Yang ditanyakan berapakah persen laba yang diperoleh? Apakah jawabannya A, B, C, D, ataupun E? Silahkan aku kasih waktu beberapa detik atau maksimal 1 menit untuk teman-teman bisa mengerjakannya sendiri dan kirim jawaban dari teman-teman di live chat atau di kolom komentar dimulai dari sekarang. Oke, aku akan langsung membahasnya. Trik cepatnya adalah agar teman-teman mudah dalam berhitungnya. Jadi teman-teman bisa coret 30 di belakang ini. Jadi sisanya kan 120 dengan 96. Jadi ingat di sini harga jualnya itu 120, kemudian harga belinya 96. Yang ditanyakan berapakah persen keuntungan atau laba yang diperoleh. Jadi ingat, untuk mencari untung, teman-teman harus melakukan pengurangan terlebih dahulu antara harga jual dengan harga belinya. Berarti 120 dikurangi 96. Jadi untungnya adalah 24. Kemudian yang perlu teman-teman ingat lagi, jadi keuntungan ini itu harus dibandingkan dengan harga beli. Jadi bukan dengan harga jual. Jadi banyak dari teman-teman yang salah di sini. Sehingga menjadi untungnya adalah 24, kemudian harga belinya adalah 96 dikalikan dengan 100%. Jadi kalau udah ditanyakan persentase, itu pasti dikalikan dengan 100%. Jadi 24 dibagi 96 itu sama-sama dibagi 24. Ini hasilnya 1, ini hasilnya adalah 4. Jadi 100 dibagi 4 itu hasilnya adalah 25%. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Kemudian next soal berikutnya, sebuah konversi dapat menjahit 150 potong pakaian selama 6 hari. Berapakah banyak pakaian yang dapat dijahit selama 20 hari? Ini merupakan tipe soal perbandingan.
Apakah jawabannya A, B, C, D, ataupun E? Silahkan aku kasih waktu beberapa detik atau maksimal 1 menit untuk teman-teman bisa mengerjakannya sendiri dan kirim jawaban teman-teman di live chat atau di kolom komentar dimulai dari sekarang. Ini merupakan tipe soal perbandingan senilai. Kenapa kok aku bilang perbandingan senilai? Karena apa? Di sini selama 6 hari itu dapat menjahit 150. Jadi kalau jumlah harinya semakin banyak, otomatis konvensi ini dapat menjahit lebih dari 150. Jadi kalau perbandingan senilai, itu perbandingannya sama. Jadi ketika ada penambahan, maka hasilnya juga ikut bertambah. Begitupun sebaliknya, jika ada pengurangan, maka hasilnya itu akan ikut berkurang. Jadi ini merupakan tipe soal perbandingan senilai. Jadi teman tinggal bandingkan langsung, itu hari dengan hari, kemudian pakaian dengan pakaian. Di sini 6 hari banding 20 sama dengan 150 banding X yang dicari. Jadi tidak perlu dibalik. Jadi ini bisa disederhanakan terlebih dahulu. Ini jadi 3, sama-sama dibagi 2, ini jadi 10. Kalau beda ruas, ini bisa langsung dibagi. Jadi 150 itu bisa dibagi dengan 3. Berarti di sini jadi 1, di sini ini jadi 50. Kemudian teman-teman tinggal lakukan perkalian silang. Jadi 1 dikalikan X, kemudian 50 dikalikan 10. Sehingga menjadi X sama dengan 50 dikalikan 10 itu jadi 500. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Kemudian next soal selanjutnya, suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 15 orang dalam waktu 10 hari. Berapa jumlah pekerja yang diperlukan agar pekerjaan tersebut selesai dalam waktu 5 hari? Apakah jawabannya A, B, C, D, ataupun E? Silahkan aku kasih waktu beberapa detik atau maksimal 1 menit untuk teman-teman bisa mengerjakannya sendiri dan kirim jawaban teman-teman di live chat atau di kolom komentar dimulai dari sekarang. Oke, langsung aja aku akan membahasnya. Ini merupakan tipe soal perbandingan berbalik nilai. Kenapa kok aku bisa bilang perbandingan berbalik nilai? Karena di sini 15 orang itu bisa menyelesaikan dalam waktu 10 hari. Kemudian yang ditanya di sini, berapa pekerja yang dibutuhkan untuk bisa menyelesaikan dalam waktu 5 hari. Jadi kalau pekerjaan ini dipercepat, berarti otomatis jumlah pekerjanya itu harus lebih banyak. Baru pekerjaan ini bisa cepat selesai. Jadi teman-teman bisa langsung menggunakan perbandingan berbalik nilai. Jadi silahkan teman-teman bandingkan hari dengan hari, kemudian jumlah orang dengan orang. Berarti kan 10 dibandingkan dengan 5 itu sama dengan, karena ini perbandingan berbalik nilai, 15 kan dengan 10. Jadi teman-teman tinggal balik yang dicari dibandingkan dengan 15. Jadi dari sini udah bisa ketahuan kalau teman-teman yang sudah terbiasa, teman-teman sangat mudah bisa mengerjakan seperti ini. Jadi 10 bagi 5 itu hasilnya ada 2/1 sama dengan X per 15. Jadi teman-teman tinggal kalikan silang, X kali 1 itu sama dengan X, kemudian 2 kali 15 itu sama dengan 30. Jadi jumlah pekerja yang dibutuhkan adalah 30. Jadi kalau teman-teman bisa perhatikan, 5 ini adalah separuh dari 10 atau 2 kali lipatnya. Jadi sehingga pekerja yang dibutuhkan itu adalah 2 kali lipat. Jadi walaupun tanpa dihitung, kalau teman-teman sudah terbiasa, itu teman-teman bisa langsung cepat menemukan jawabannya. Nah, itu aja yang bisa aku share kali ini seputar penerimaan Polri, jalur retroaktif atau penerimaan Polri untuk tahun 2022, dan latihan soal dan trik cepat untuk mengerjakan latihan soal psikotes bagi teman-teman yang mengikuti seleksi penerimaan calon anggota Polri, TNI, CPNS, ataupun sekolah di kedinasan lainnya. Semoga apa yang aku infokan tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Sekian dan terima kasih.